Nikahnya kan baru sebulan, masa hamilnya udah 2 bulan? Gimana sih itu? Jangan-jangan Jangan-jangan apa hayo? Jangan julid, jangan gibah. Kalaupun jangan-jangan itu tadi benar, kan kita tetap harus menutupi aib saudara kita. Jumpa lagi dengan Miss Ineu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bukan geo it's geography, mother of science, tapi tentang family bersama mother of Jinan. Seperti yang sudah saya sampaikan di opening tadi, saya akan membahas tentang kehamilan. Jadi saya adalah salah satu orang yang kok gitu sih, jangan-jangan ya, walaupun sebagian itu hanya bercanda, tapi kan kita tidak tahu ya. Suzon, astagfirullah. Maksudnya, kok menikahnya baru sekitar 1 bulan, kemudian hamil ketika diperiksa kandungannya, usia kehamilannya sudah lebih dari 1 bulan. Itu gimana sih? Emang bisa kayak gitu? Apa memang karena sudah nauzubillah sudah baru menikah, atau bagaimana sih cara menentukan usia kehamilan? Dari yang saya pelajari, untuk menentukan usia kehamilan, dan tentunya saya juga sudah menanyakan kepada ahlinya, yaitu bidan dan juga dokter kandungan, untuk menentukan usia kehamilan sedikitnya ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah berpatokan kepada HPHT, yaitu hari pertama haid terakhir. Untuk menentukan usia kehamilan menggunakan HPHT, tentunya ibu harus ingat hari pertama haid terakhirnya itu kapan gitu. Karena kita itu cenderung tidak mengingat, tidak mencatat gitu sering, karena itu sebuah siklus yang akan terus berulang-ulang. Biasanya tanggal segini udah nih, ternyata ada bergeser 1-2 hari, itu biasanya kita tidak terlalu perhatian, dan umumnya kita akan lebih akan mudah mengingat hari terakhir haidnya daripada hari pertamanya gitu. Lalu yang kedua, HPHT ini hasilnya akan lebih akurat kalau siklus haid si ibu itu teratur, yaitu 28 hari. Karena siklus haid perempuan itu berbeda-beda, ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Misalnya untuk saya, hari pertama haid terakhir saya ada di 5 Agustus. Kemudian pada tanggal 16 Agustus saya menikah. Nah, di bulan September ketika usia pernikahan saya memasuki 3 minggu, saya terlambat haid, dan kami periksa, sudah tes pack, hasilnya alhamdulillah positif. Kemudian kami pergi ke dokter di USG, dan hasil USG menyatakan usia kandungan saya antara 4-5 minggu. Alhamdulillah senang dan tentunya kaget ya, tentu saja kan. Alhamdulillah Allah sudah berikan amanah, kepercayaan buat saya dan partner. Tapi juga kaget, kan nikahnya belum genap 1 bulan, tapi usia kandungannya dinyatakan 4-5 minggu. Nah, saya sudah pernah mendengar sih ini terjadi, pengalaman dari teman-teman saya, saudara-saudara gitu ya. Dan ada juga kenalan seorang kakak bidan, dia juga mengalami ini, seperti julitin juga sama orang-orang kayak gitu ya. Padahal anaknya baik-baik loh, tapi kok masa sih nikahnya baru terus sudah hamil lagi? Jangan-jangan itu pengawasan orang tua dan lain sebagainya, sampai sebegitunya gitu ya. Nah, tapi karena beliau bidan, beliau itu paham betul hal seperti itu secara medis bisa saja terjadi. Nah, mengetahui itu saya juga agak tenang, berarti ini sesuatu hal yang normal, bisa saja terjadi pada siapa saja perempuan yang mengandung di dunia ini. Tetapi saya belum tahu gimana kok itu bisa terjadi sih gitu. Akhirnya saya cari tahu dan saya berbagi pada ibu-ibu semua. Menentukan usia kehamilan menggunakan HPHT ini nanti juga berhubungan dengan HPL atau hari perkiraan lahir. Perkiraan loh ya ibu, bukan pasti lahir. Jadi kalau misalnya ada maju atau mundurnya sekitar 2 pekan, itu masih normal dan baik-baik saja. Itu
dari yang saya pelajari dan informasi dari medis. Ini kedengaran banget sih, lagi ada dangdutan gitu. Alhamdulillah belakangan ini banyak banget hajatan. Untuk menentukan HPL menggunakan HPHT ini, kita bisa menggunakan cara seperti yang sudah dikemukakan oleh ahli dalam penelitian, yaitu untuk hari pertama haid terakhir kita tambahkan dengan 7, sementara untuk bulannya kita kurangi 3, kecuali untuk Januari, Februari, dan Maret itu ditambah dengan 9, dan tahunnya kita tambahkan dengan 1. Saya gunakan contoh pada pengalaman saya. HPHT saya itu 5 Agustus 2020. Maka untuk HPL-nya 5-nya kita tambah 7, berarti tanggalnya menjadi tanggal 12, dan bulannya Agustus dikurangi 3 itu menjadi bulan Mei. Tahunnya kita tambahkan 1, berarti 2020 menjadi 2021. Nah, HPL ada perkiraan lahir bayi dalam kandungan saya kemungkinan adalah sekitar tanggal 12 Mei 2021. Nah, ini bisa maju 2 pekan ataupun mundur sekitar 2 pekan gitu, tergantung kondisinya gitu. Saran saya untuk yang belum menikah, nah punya catatan tentang HPHT ini, paling tidak menandai di kalender pribadi kapan hari pertama haid dan kapan hari terakhir haidnya, karena itu juga untuk menentukan teratur atau tidaknya haid kita gitu ya. Saya itu terbiasa menulis karena haid saya itu terbilang tidak teratur, kadang di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Tapi setelah saya perhatikan ketika saya menghitung tentang HPHT ini ya, saya hitung siklusnya itu ternyata selalu tepat 28 hari, walaupun dia bergeser tanggalnya sedikit-sedikit gitu. Makanya bisa di tengah, bisa di akhir, bisa juga di awal bulan. Tapi kalau nggak ingat HPHT-nya gimana dong? Jangan khawatir, karena ada metode yang kedua, yaitu menggunakan USG atau ultrasonografi. USG bisa kita lakukan di fasilitas kesehatan, praktek bidan, klinik, ataupun juga rumah sakit, karena itu membutuhkan alat-alat dan pendampingan dari dokter, tim medis gitu ya, untuk mengetahui usia kehamilan dari USG. Dari USG ini hasil yang diperoleh bisa lebih detail, kita bisa lihat sudah ada kantung kehamilannya atau belum, bagaimana kondisi janinnya, sudah terbentuk atau belum, atau masih berupa gumpalan atau masih kosong saja. Karena saya juga baru tahu selama masa kehamilan ini ternyata ada kondisi ibu hamil yang dinyatakan positif, kantung kehamilannya sudah terbentuk tapi janinnya tidak berkembang, tidak tumbuh, atau ini disebut dengan kehamilan kosong atau blighted ovum. Nah, sebagai catatan, menghitung usia kehamilan menggunakan HPHT ini biasanya dilakukan oleh bidan. Ada juga kalkulator kehamilan itu ya, untuk mengecek HPHT kita tinggal masukkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Ada di aplikasi juga, ibu-ibu bisa download banyak sekali di Play Store, lalu atau App Store gitu ya, atau di web biasa juga bisa. Nah itu kalau bidan itu biasanya pakai chart yang lingkaran itu ya. Nah itu, tapi itu pada dasarnya sama juga untuk menentukan bulan, tanggal, bulan, dan tahun perkiraan lahirnya gitu. Nah sementara di USG nanti akan dilihat dari panjang tubuh bayi, berat bayi, lalu panjang ini ya, dari sisi ini sini ke sini, lalu dari badan perut seperti itu ya. Itu untuk menentukan usia janin gitu. Nah itu juga bisa menentukan hari perkiraan lahirnya. Perlu kita ketahui, biasanya sering sekali HPL antara menggunakan HPHT dengan hasil USG ini berbeda. Tapi jangan khawatir, karena dua-duanya sifatnya adalah perkiraan dan dua-duanya ilmiah. Apalagi yang USG itu kan menggunakan alat, dan yang HPHT ini hasil dari penelitian. Terus kalau hasilnya beda-beda gimana dong?
nanti kita siap-siapnya gimana dong? Nah, sejatinya ketika kita memutuskan untuk hamil, untuk mengandung, menerima amanah ini, kita harus sudah siap. Apakah dia akan lahir lebih cepat atau lambat, perlu tindakan atau tidak? Tentunya kita harus sudah siap ya Ibu. Sebenarnya yang paling akurat untuk mengetahui usia kehamilan ini dilihat dari kapan sih sel telur itu dibuahi gitu ya, yaitu ketika melakukan hubungan suami istri untuk pertama kalinya, lalu pembuahan itu terjadi. Nah, tapi kan dari itu kan hal yang terjadi di dalam tubuh kita, prosesnya yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita kendalikan, itu Allah yang punya kuasa. Nah, kemudian kita juga tidak tahu, misalnya dalam 1 bulan pertama pernikahan itu kita ada beberapa kali melakukan hubungan suami istri. Nah, kita tidak tahu, tidak bisa memastikan di proses yang mana gitu yang terjadi pembuahan. Nah, oleh karena itu metode yang digunakan untuk menentukan usia kehamilan umumnya adalah yang menggunakan HPHT dan USG ini. Bagaimana perasaan saya ketika dibilang hamilnya belum sebulan tapi nikahnya belum sebulan tapi hamilnya udah lebih dari sebulan? Gimana rasanya ya cekit-cekit gitu. Gak apa-apa sih, karena saya udah pernah mendengar cerita ini sebelumnya gitu, bahwa ini hal yang mungkin saja terjadi gitu. Ternyata ya memang ada perhitungannya secara ilmiah gitu. Jika memang kita melakukannya dengan benar, ridho karena Allah, nah insya Allah tidak apa-apa. Jangan khawatir kayak gitu ya. Jangan mengkhawatirkan omongan orang, jangan merasa tertekan, apalagi di masa-masa awal kehamilan itu kan masih riskan, janin baru berkembang gitu ya, dan tubuh kita juga sedang bersiap gitu ya. Kita biasanya sendiri aja, tiba-tiba ada makhluk baru gitu di dalam perut kita gitu ya, dia juga sedang proses bertumbuh, tentunya ada perubahan-perubahan pada diri kita. Nah, kita harus lebih fokus menurut saya harus lebih fokus pada hal itu gitu, mempersiapkan untuk baby gitu, ketimbang saya memikirkan omongan-omongan orang, dan saya anggap mereka itu bercanda atau mereka tidak pernah tahu ilmu ini. Nah, itu tadi adalah metode atau cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan usia kehamilan dan untuk menentukan hari perkiraan lahir baby gitu. Jika ternyata ada metode lain yang ibu-ibu dan semua ketahui, itu silahkan tolong tulis di kolom komentar ya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi bekal bermanfaat untuk para calon pengantin, untuk mempersiapkan rencana-rencananya dengan pasangannya kelak. Kemudian untuk ibu-ibu yang sedang berjuang, sedang program, semoga Allah segerakan mendapat amanah yang terbaik, lalu terus semangat. Dan untuk ibu-ibu yang sudah dikarunia putra dan putri, semoga menjadi putra dan putri yang saleh dan salehah. Saya belajar dari banyak sekali ibu-ibu di luar sana, termasuk ibu juga mungkin gitu. Bagaimana saya perlu mempersiapkan semua ini dan bisa menjadi orang tua yang baik dan terbaik untuk anak-anak karena Allah. Terima kasih sudah menonton. Nah, tolong supportnya ya. Ini maafkan apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Mohon koreksinya, kritik, saran, dan komentar di kolom komentar tentunya. Sampai jumpa di berbagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.